Terlihat pelayan milik Ling Yu datang ke sana dan segera mengobati lukanya karena melihat Ling Yu yang hendak bunuh diri. Setelah sadar, Ling Yu menjadi sangat bersedih karena ia hampir saja mengakhiri hidupnya demi seorang pria brengsek. Di waktu bersamaan, Bai yang terluka akhirnya tak mampu berjalan dan pingsan di sana. Untung saja siluman lebah melihatnya dan segera membantu Bai untuk segera dibawa pulang. Di lain sisi, kita akan mengetahui sebuah kebenaran kalau selama ini semua insiden yang terjadi merupakan ulah dari Sugiono. Sedari awal, ia sudah bekerja sama dengan Tuan Zhang dan ia juga yang meminta Tuan Zhang memilih Tang Xin karena ia tahu Tang Xin anak dari Nyonya Tang, pemimpin sekte Xuan Yin. Setelah Tang Xin dibawa pulang, Sugiono mulai memaksanya memakan sebuah pil yang dapat mengendalikan seseorang. Dan tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Tang Xin akibat ia dipaksa memakan pil tersebut karena sedari awal Sugiono berniat menjadi pemimpin sekte Xuan Yin. Tidak hanya itu, saat di perpustakaan kemarin, ia tahu kalau Paman Wang juga berada di sana. Maka dari itu, ia mengarang cerita bohong kalau Yonggi bukanlah penerus dari penjaga suku api. Dengan begitu, Paman Wang yang mendengarkan hal tersebut berniat membunuh Yonggi. Lalu selama ini, Sugiono juga yang selalu memberikan informasi apapun kepada Tuan Zhang menggunakan burung gagak hitam. Maka dari itu, Tuan Zhang selalu mengetahui segala hal mengenai Gunung Zhu. Yang parahnya lagi, ia juga memanipulasi isi dari masa lalu Yonggi dan mengubah yang seharusnya Bai membunuh Zuyun justru menjadi Changmei. Hal tersebut ia sengaja lakukan supaya bisa menjatuhkan Gunung Zhu. Dan selama ini, ia selalu membantu Tuan Zhang karena ia ingin Tuan Zhang berbagi batu jiwa merah padam agar ia bisa mendapatkan kekuatan bela diri. Karena selama ini, ia tidak memiliki tenaga dalam sama sekali yang membuatnya begitu lemah dan sering ditindas oleh orang lain. Tak lama kemudian, datang burung gagak menghampiri mereka. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Ternyata Xiaolan bersama Tang Xin datang ke sana. Xiaolan dengan penuh dendam langsung menyerang Sugiono dengan membabi buta. Hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun sayang, Tang Xin berhasil dikalahkan oleh Tuan Zhang dan mengancam Xiaolan untuk berhenti. Apabila tidak, Tang Xin akan dibunuh. Mau tidak mau, Xiaolan berhenti menyerang Sugiono. Namun apesnya, ia juga berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Di lain sisi, Yonggi yang sedang tertidur dihampiri oleh Yinan. Di sana ia sangat berharap Yonggi bisa kembali seperti dulu lagi. Meskipun ia tahu Yonggi melakukan semuanya ini demi suku api miliknya. Namun, apabila batu jiwa merah padam dihancurkan, maka Yinan bisa dipastikan tak akan bisa kembali lagi ke masa depan, tempat yang seharusnya ia berada. Yonggi yang mendengarkan semua perkataannya seketika terbangun dan langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Sugiono datang menghampirinya sambil berkata kalau Tuan Zhang telah menyekap Xiaolan. Hal itu sengaja Sugiono lakukan untuk menjebak Yinan agar mau ikut bersamanya. Sesampainya di sana, Yinan hendak melepaskan ikatan yang melekat di tangan Xiaolan. Namun Tuan Zhang datang ke sana dan berhasil mengikatnya. Dari sinilah Yinan akhirnya mengetahui kalau Sugiono adalah pria bangsat yang memang sangat jahat. Tuan Zhang lalu mencekik Xiaolan. Ia melakukan itu supaya Yinan menjadi marah.
Apabila itu terjadi, maka batu jiwa merah padam akan dengan sangat mudah untuk diambil. Yinan menjadi sangat murka melihatnya. Karena emosinya itulah, Tuan Zhang lalu menarik batu jiwa merah padam yang berada di tubuh Yinan. Setelah berhasil mendapatkan batu jiwa, Tuan Zhang menjadi sangat senang karena ia akan menggunakannya untuk membangkitkan kembali kekasihnya yang sudah tewas. Sementara itu, Yinan yang merasakan kesakitan saat ini berada di sebuah dimensi. Ia pun sangat kebingungan karena tiba-tiba berada di sebuah tempat antah berantah. Sesaat ia melihat seorang wanita yang ternyata itu ibunya. Ia pun berlari dan memeluk sang ibu. Perasaannya pun menjadi sangat senang setelah bisa melihat ibunya yang sudah lama tewas bertahun-tahun yang lalu. Namun ternyata semuanya itu adalah roh dari ibunya yang meminta Yinan harus tetap kuat dan mengambil batu jiwa merah padam. Tanpa batu jiwa, ia tak akan bisa kembali ke masa depan. Di sini, Yinan mulai berpikir untuk tidak jadi kembali ke masa depan. Ia berencana membantu Yonggi, orang yang ia cintai, dan memberikan batu jiwa tersebut agar kelak suku api bisa diselamatkan dan ia bisa hidup bahagia bersama Yonggi. Dan mulai sekarang, ia sudah tak ingin kembali lagi ke masa depan. Kita pun dibawa kembali ke masa sekarang. Asi ternyata juga berada di sana dan melihat dari kejauhan kalau batu jiwa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan Sugiono memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Tuan Zhang dan merebut batu jiwa merah padam. 还想复活爱人，赴生死，来往古今。 Tidak hanya itu, ia juga berencana membunuh Yinan dengan sebuah batu. Untung saja burung api biru datang tepat waktu dan menggagalkan niat jahatnya. Yinan segera bangkit kembali dan menarik batu jiwa merah padam untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ikatan di tangan Xiaolan mulai terlepas. Ia pun langsung membunuh Sugiono untuk membalaskan kematian ayahnya. Setelah itu, ia mengajak Yinan untuk pergi bersamanya dengan Tangxin. Namun Yinan menolak dan meminta mereka berdua untuk segera pergi menyelamatkan diri, karena saat ini ia masih memiliki urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Sementara itu, Tuan Zhang yang melarikan diri diserang oleh Asi dan menanyakan kebenaran mengenai batu jiwa merah padam yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Tuan Zhang yang melihat Asi bertanya seperti itu mulai memanfaatkannya dan membenarkan semuanya itu. Mulai dari sinilah Asi terobsesi untuk mendapatkan batu jiwa merah padam dan berniat menghidupkan kembali Ho-Ho, wanita yang ia cintai. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yonggi dibawa oleh Asi untuk memperlihatkan mayat dari Sugiono yang tewas terbunuh. Di sana, Asi meminta Yonggi untuk tidak menghancurkan batu jiwa merah padam, karena apabila itu dilakukan, maka Yonggi akan ikut mati. Namun Yonggi menolaknya, karena ia dilahirkan sebagai penerus penjaga suku api, dan takdirnya harus menghancurkan batu jiwa demi kelangsungan hidup orang-orang suku api. 阿土，到头来你还是得靠你自己，要离开星光奥义堂。你这。 Di lain sisi, Ling Yu saat ini ingin mengembalikan kekuatannya yang sudah ia hilangkan menggunakan batu giok pemberian dari Tuan Zhang kemarin. Hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam kepada Bai yang sudah menyakitinya.
Bai akhirnya terbangun dari pingsan yang sudah ditunggu oleh siluman lebah. Di sana ia memberikan batu mimpi ingatan milik Yinan. Mereka pun melihat semua masa lalu dari Yinan, yang selama ini Bai adalah orang yang selalu menyakitinya, dan orang yang selalu ada untuk menghibur dan membantu Yinan adalah Yonggi. Mulai dari sinilah ia sadar dan merasa bersalah. Sebelum semuanya terlambat, mereka harus segera memberikan batu mimpi tersebut kepada Yonggi, supaya Yonggi bisa mengingat kembali masa lalu indah tersebut. Dengan begitu, Yonggi tidak akan jadi menghancurkan batu jiwa merah padam yang berada di tubuh Yinan. Sementara itu, Asi menghampiri Yinan dan memberikannya ayam goreng kesukaannya. Saat mereka sedang mengobrol, Asi justru berencana ingin membunuhnya dari belakang. Hal itu disadari oleh Yinan dan segera menghindar. Tidak hanya itu, ayam goreng tadi juga terdapat obat bius yang membuat Yinan merasa ngantuk. Dua orang di sana membantu Asi untuk membunuh Yinan. Namun siapa sangka bius tadi justru merangsang batu jiwa merah padam, dan seketika mereka semua terlempar dari tenda. Yinan menjadi tidak terkendali dan sangat marah kepada mereka. Hal itu membuatnya hilang kesadaran dan hendak membunuh Asi. Dari kejauhan, Yonggi datang ke sana dan menghentikannya. Yinan berkata kalau Asi ingin membunuhnya dan merebut batu jiwa merah padam untuk menghidupkan Ho-Ho. Namun Asi menyangkal tuduhan tersebut dan berkata kalau Yinan sedang menggila dan mengamuk. Karena tidak ada yang percaya dengan ucapannya, Yinan lalu menyerang mereka semua, yang mengakibatkan orang-orang suku api merasakan kesakitan. Begitu juga dengan Yonggi. Oleh karena itu, Yonggi memintanya untuk berhenti dan akan mempercayai semua perkataannya, agar orang-orang suku api tidak kesakitan lagi. Yinan lalu berhenti dan lalu membawanya pergi ke sebuah tempat. Ternyata ia membawanya kembali ke desa. Dengan harapan Yonggi bisa mengingat masa-masa indah mereka saat berada di sana. Saat ini ia akan memberikan batu jiwa untuk dihancurkan, dan ia juga tidak berniat kembali ke masa depan. Ia ingin hidup bersama Yonggi di masa sekarang, dan saat ini ia meminta satu permohonan, yaitu Yinan mau Yonggi menjadi yang dulu lagi saat berada di desa itu. Apabila Yonggi melakukannya, maka ia akan menuruti semua kemauannya. Lalu mereka bertemu dengan orang-orang desa yang masih tersisa. Melihat mereka berdua di sana, orang-orang desa sangat senang bisa bertemu kembali dengannya. Namun di sini, sikap Yonggi kepada mereka tetap dingin, karena bagaimanapun juga, ingatan mengenai masa lalunya telah hilang, ditelan oleh kekuatan penjaga miliknya yang saat ini sudah bangkit. Saat malam hari, mereka makan dan minum bersama. Yonggi melarang Yinan untuk mabuk-mabukan, karena ia takut apabila Yinan mabuk, batu jiwa akan bangkit yang membuatnya menjadi menggila. Maka dari itu, Yonggi menggantikan posisinya untuk meminum semua arak tersebut. Mereka semua pun berpesta dan mulai mabuk-mabukan, terkecuali Yinan. Setelah itu, Yinan pergi untuk mengambil beberapa arak lagi. Mulai dari sinilah orang-orang desa bercerita mengenai masa lalu Yonggi, yang dimana di saat dulu Yonggi berserta Yinan merupakan sepasang insan yang sangat cocok. Satu persatu kenangan indah itu diceritakan
oleh mereka kepada Yonggi, yang membuat Yonggi sedikit demi sedikit bisa mengingatnya. Sementara Yinan yang sedang mengambil arak dihampiri oleh burung api biru. Di sana, roh dari Paman Xiao keluar. Ia memintanya untuk menjaga Xiaolan karena anaknya itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ia juga bercerita kalau Yonggi merupakan penerus penjaga suku api. Di saat kekuatannya kembali, maka ingatan 1000 tahun mengenai leluhur pendahulu yang menjadi penjaga suku api mulai merasuki ingatan Yonggi, yang membuatnya seketika berubah. Tidak hanya itu, apabila Yonggi berhasil menghancurkan batu jiwa merah padam, maka Yonggi juga ikut tewas. Sontak, Yinan sangat terkejut karena ia baru mengetahui semua kebenaran itu. Karena sedari awal ia hanya mengira kalau Yonggi ditugaskan untuk menghancurkan batu jiwa merah padam saja. Namun ternyata yang sebenarnya Yonggi juga akan ikut tewas. Paman Xiao berkata itu merupakan takdirnya yang tak dapat diubah, dan Yinan tak akan bisa mengubahnya. Setelah itu ia pun kembali menemui Yonggi yang sudah mabuk. Sambil bersedih, ia terus saja menatapinya dan melihat Yonggi yang mengeluarkan air mata. Ia lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Yonggi berkata kalau selama ini ia sengaja bersifat jahat supaya Yinan tidak menjadi bersedih apabila ia tewas nantinya. Namun karena rahasia itu sudah terbongkar, Yonggi lalu menyuruh Yinan untuk pergi dan ia tak akan menghancurkan batu jiwa merah padam. Demi kebaikan Yonggi, Yinan pun hendak pergi dari sana. Namun ia seketika ditahan oleh Yonggi yang sesaat berubah pikiran karena ingatannya sudah kembali. Ia pun tak ingin berpisah darinya. Melihat Yonggi yang dulu telah kembali, Yinan menjadi begitu sangat senang. Keesokan harinya, Yonggi mengajak Yinan untuk pergi jauh dan melupakan semuanya mengenai batu jiwa merah padam dan orang-orang suku api. Namun, Yinan tak ingin melakukan hal itu. Keselamatan orang-orang suku api adalah yang terpenting, dan Yonggi harus menghancurkan batu jiwa merah padam secepatnya. Maka dari itu, mereka berdua pun berencana akan kembali ke suku api dan hendak melakukan ritual penghancuran batu jiwa merah padam. Singkatnya, mereka kini telah tiba di suku api, dan orang-orang suku api sudah menunggu kedatangan mereka. Di bawah hujan salju, ritual itu pun mulai dilakukan. Yonggi segera menarik batu jiwa merah padam, dan seketika orang-orang di sana mulai merasakan sakit di tubuh mereka. Tak lama kemudian, Ling Yu datang ke sana dan menggagalkan ritual tersebut. Hal itu menyebabkan aura api di tubuh orang-orang suku api mulai keluar. Begitu juga dengan Yonggi yang mulai tak terkendali.
Ia pun menarik tangan Yinan untuk menghisap darahnya, supaya bisa meredakan aura api yang bergejolak di tubuhnya. Di waktu bersamaan, Bai datang ke sana dan melemparkan batu mimpi. Dan seketika, batu mimpi itu memperlihatkan masa-masa indah dan kenangan milik Yonggi beserta Yinan. Setelah melihat semuanya itu, ingatan Yonggi 100% sudah kembali. Aura api di tubuhnya pun mulai menghilang. Setelah itu, Yinan memintanya untuk segera menghancurkan batu jiwa sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Bai sedang bertarung melawan Ling Yu, dan sesaat ia sangat terkejut karena melihat Ling Yu mempelajari kekuatan ilmu bayangan darah. Ling Yu berkata, ia melakukan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Bai. Akhirnya, batu jiwa merah padam berhasil dihancurkan, dan Yonggi di sana secara perlahan mulai menghilang dari dunia. Burung ponik lalu datang ke sana dan membawa roh milik Yonggi. Ling Yu segera menyerang Yinan karena ia berniat membunuhnya. Yinan yang terkena serangan itu seketika terlempar ke jurang. Tak ingin Yinan tewas, Bai juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Ling Yu menjadi sakit hati melihat mereka berdua. Ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh orang-orang suku api.